Tes teman-teman. Cek teman-teman, apa suara saya sudah terdengar jelas di tempat teman-teman? Mohon kasih feedback ya, coba komentar sudah terdengar jelas apa belum. Kasih feedback teman-teman, apa sudah terdengar dengan sangat jelas? Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya. Teman-teman boleh absen dulu dari mana aja ini? Udah ada 20 orang. Alhamdulillah jelas ya. Teman-teman bisa absen ya dari mana aja peserta KDI 22 Agustus 2020. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya, ini baru ada 26 peserta. Jauh-jauh ya, ada yang dari Ciamis, dari Pati, ada yang dari Jepara, Gunung Sari. Selamat datang semuanya ya. Oh, ada yang dari Aceh, tempat kelahiran saya ya. Selamat datang Mas Khairul, selamat belajar ya. Nah, ada yang dari Pringsewu, ini donden saya, ada Mbak Hartini, Mbak Seli. Halo semuanya. Udah ada 36 orang. Masih banyak yang belum on ya. Oke, kita tunggu ada 50 orang penonton baru kita mulai ya. Bisa dicolek-colek dulu downline-nya yang belum masuk. Udah ada 42. Ini ada dari Taiwan, luar biasa ya, ada yang dari Taiwan. Selamat datang Mbak Hana, ada dari Jepara, Palangkaraya. Teman-teman sangat luar biasa ya. Oh, ada juga Kota Bumi Lampung. Kita deketan, Mbak. Udah ada 42. Oke, jam 19.35 kita mulai. Oh, ada Mbak Mustika. Halo Mbak Mustika. Ada yang dari Jakarta, Mbak Pujai, Mbak Susi, Mbak Sitong. Udah ada 44 orang. Kita tunggu sampai ada 50 orang ya. Ada Mbak Mai dari Banjarnegara. Mbak Yunita, Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, udah jam 19.35. Karena waktunya sudah terjadwal semuanya ya, jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, malam ini saya bisa sharing
di hadapan teman-teman peserta KDI 22 Agustus 2020 yang sangat luar biasa. Sebelumnya selamat datang buat teman-teman semua. Semoga ini menjadi ya awal kesuksesan bagi teman-teman semua. Amin. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Lilis Nadia dari Stokis BE 2474 Pringsewu Lampung. Nah, saya seorang perantauan. Nah, yang memilih sukses bersama NASA di Lampung. Nah, saya anak desa, aslinya dari Aceh Pidi. Nah, di sini ada downline saya ya mengikuti KDI online, Mas Khairul ya. Beliau juga asli dari Aceh. Nah, dulu setelah saya menikah, satu minggu setelah menikah, saya ikut suami ke Lampung. Nah, suami juga perantauan, jadi kami sama-sama perantauan. Anak desa yang punya cita-cita pengen sukses seperti orang kota. Amin. Nah, saya memulai bisnis NASA di tahun 2017. Nah, berarti ini udah 2020 ya, jalan 3 tahun. Nah, saya menjalani NASA itu di akhir tahun 2017 di bulan Oktober. Nah, dulu saya dikenalin sama seorang upline yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mbak Feni Novaini, pemilik Stokis R1853 Sokaraja Purwokerto. Tepuk tangan buat beliau. Dulu terima kasih banyak ya, terima kasih banyak buat Mbak Feni dan Mas Wawan, sekaligus beliau adalah sponsor sekaligus upline saya. Terima kasih banyak ya Mbak Fen, Mas Wawan atas motivasi dan bimbingan perantara beliau sehingga saya sampai ke titik Stokis. Nah, saya tinggal di Lampung, beliau tinggal di Purwokerto. Sangat jauh ya Purwokerto dengan Lampung, kurang lebih kalau kami ke sana 1 malam 2 hari ke Purwokerto dari Lampung. Nah, terima kasih saya juga kepada upline saya Mbak Dia Sabtorini, kepada Bunda Yusnia dan Bapak Anggoro ya. Beliau adalah upline saya yang sangat luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat ilmu, motivasi, support beliau sehingga saya bisa ke titik Stokis. Dan gak lupa juga ya, terima kasih saya kepada semua mitra NASA under BE 2474 Pringsewu. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Nah, karena karena kita saling bersinergi menjadi good team player sehingga kita bisa sukses bersama-sama. Nah, juga saya doakan ya, semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa mencapai ke titik Stokis. Amin. Nah, dulu ketika saya memulai bisnis NASA di tahun 2017, saya itu masih masih all shop ya, all shop. Dulu saya join NASA bukan karena pingin bangun sistem ataupun pingin bangun, nggak kebayang ya bahwa di NASA itu ada bisnis. Nah, akan tetapi karena saya tertarik dengan produk. Nah, karena saya penjual online ya, penjual online kan aktif saya di Facebook. Jadi Mbak Feni tepat banget nge-add saya jadi temannya. Jadi karena saya all shop pada saat itu sangat aktif ketika Mbak Feni menjual produk Acai Plus. Nah, dilalahnya saat itu saya sangat membutuhkan produk Acai Plus karena apa? Gemuk ya. Tadi ada yang nelpon. Nah, karena pada saat itu saya sangat tertarik dengan iklan Mbak Feni. Saya masih ingat banget beliau iklan Acai Plus katanya 1 minggu turun 4 kilo. Nah, dan aman untuk ibu sui. Nah, ketika saat itu saya masih menyusui ya, masih punya bayi 1 tahun. Ketika saya
mengenalkan NASA. Nah, singkat cerita, saya join sama beliau karena apa? Yang namanya all shop pasti apa ya namanya iming-iming jualan, punya untung, langsung tertarik ya. Nah, pada saat itu saya tanya, Mbak Feni bilang, Mbak kalau mau jadi mitra ini lebih murah karena di NASA itu ada sistem anggota. Nah kebetulan kan Mbak Lilis all shop. Nah kalau mau ikut NASA ya lumayan Mbak, bisa jualan produk NASA, untungnya juga lumayan 30 sampai 100%. Nah, teman-teman mungkin di sini ada juga yang all shop ya, yang basicnya all shop kan teman-teman tahu berapa sih keuntungan all shop itu? Misalnya jual panci, paling besar ya keuntungannya 15.000, jual jilbab, jual tas. Nah, setelah itu sempat juga saya PHP Mbak Feni beberapa kali, saya cancel nggak jadi beli gitu. Maaf ya Mbak, saya beralasan ini itu ya. Terus ujung-ujungnya mungkin memang rezeki saya di NASA dan Acai Plus mungkin membawa keberuntungan kayak gitu. Nah akhirnya saya join, nggak langsung beli produk karena belum punya uang untuk beli produk. Jadi join dulu, baru mulai mulai jualan. Nah mulai jualan, yang namanya kita all shop ya, jualan banyak banget. Pagi jualan tas, siang jualan sepatu, sore jualan panci, mungkin malam baru bisa jualan NASA. Karena apa? Karena banyak banget kita jualan, jadi nggak fokus. Nah, alhamdulillah pada saat itu menjelang 1-3 bulan juga belum ada yang closing ya. Sama sekali nggak ada yang closing. Nggak ada yang closing produk. Nah, terus saya mulai mungkin agak jenuh juga ya, kok nggak laku-laku kayak gitu. Terus saya konsultasi sama Mbak Feni, gimana ya Mbak biar NASA laku. Saya lihat teman-teman di grup kayaknya jualannya laris gitu, gimana caranya? Terus kata Mbak Feni kayak gini, begini Mbak, kalau kita banyak cabangnya jadi kita kurang fokus, kata beliau. Mbak Lilis kan Palu Gada, jualannya banyak, nggak sempet belajar, nggak fokus. Umpama kita punya 5 kelinci tapi kita kejar sekaligus, kata beliau. Misal kita kejar si A, si B lari, si C juga ikut lari, si D juga ikut lari kayak gitu. Jadi semuanya amburadul. Coba kita fokus ke satu kelinci, kita kejar satu kelinci. Lama kelamaan kelinci itu pasti bisa kita tangkep kayak gitu. Nah, saya mulai belajar pelan-pelan mengenalkan NASA, mulai cara jualan ya, teknik closing. Sampai saya dulu nggak tahu yang namanya copy paste. Jadi saya nulis dulu di kertas, terus saya kirim ke Mbak Fen. Mbak, ini udah benar belum ya iklannya seperti ini? Nah, misalnya kata Mbak Feni, Mbak Lilis ini kurangnya ini dihapus. Nah, saya hapus, saya praktek. Pokoknya apa yang diajarin upline saya praktek ya. Nah, singkat cerita ya, 1-6 bulan, bulan keempat setelah join NASA, saya mulai closing PJN dulu. Nah, closing PJN, lumayan juga ya untung PJN. Satu PJN dulu saya jual di Lampung harganya 35. Saya beli 13.000 ya, harga Jawa dulu. Ya lumayan, tapi yang namanya kita jauh dari upline, kita harus stok produk. Nah, pada saat itu saya memulai NASA itu dari nol, dari modal 200.000 sampai untuk beli produk juga saya nggak punya uang kayak gitu. Jadi saya kudu muter otak ya, gimana caranya saya harus bisa berjualan, harus ada produk kayak gitu. Jadi saya promosi dulu, misalnya promosi ini udah ada 1-2 orang yang pesan kayak gitu. Kalau kira-kira udah muat 1 kilo baru saya pesan. Karena apa? Eman-eman diongkir kalau hanya pesan 2 PJN misalnya. Nah, bulan keempat saya mulai laku 1-2 produk, terus saya pesen. Tunggu ada 1 kilo baru pesen produk. Nah, itu resiko kita jauh dari upline. Nah, masih mending kalau misalnya teman-teman dekat dengan upline, closing 1 PJN, main ke stokis, ambil kayak gitu. Nah, setelah itu mulai closing, mulai agak lancar lah. Agak lancar sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, saya penasaran
di grup apa namanya, di grup WA itu ada salah satu anggota grup itu naik jenjang karir jadi manajer kayak gitu, jadi manajer. Terus saya tanya sama Mbak Feni, Mbak apa di NASA, maksudnya ketika dia naik manajer semua orang kasih apa ya namanya, kasih selamat ke dia, seolah-olah rasanya luar biasa ya di NASA, maksudnya ada jenjang karir, ada ini. Jadi saya semakin penasaran dengan NASA kayak gitu, penasaran. Jadi saya konsultasi, minta bimbingan ya, bimbingan sama beliau, gimana Mbak di NASA. Kata Mbak Feni gini-gini Mbak Lilis, kita kalau mau sukses di NASA harus bangun jaringan. Nah, jaringannya itu seperti apa? Kata beliau harus kita rekrut member, membina member gitu ya. Terus saya tanya, apa sih Mbak keuntungan kita membangun jaringan? Nah, apa 200.000 itu untuk kita yang rekrut? Kayak gitu kan lumayan ya kalau untuk kita rekrut, ternyata tidak teman-teman. Nah, setelah saya konsultasi sama beliau, saya mulai belajar ya, mulai belajar tentang apa itu NASA, dari beli buku, beli apa namanya jauh dari upline, kita harus punya alat bisnis. Apapun yang disaranin sama upline kita lakukan kayak gitu. Nah, menjelang 1 tahun ya, Mbak Feni selalu arahin saya, Mbak Lilis ayo Mbak kita berangkat KDI kalau Mbak Lilis mau tahu benar tentang NASA. Nah teman-teman bayangkan pada saat itu saya punya bayi 1 tahun dengan kita status perantauan, nggak punya saudara, sedangkan suami masih kerja ikut orang. Nah beberapa kali untuk berangkat ke Purwokerto karena KDI hanya ada di Purwokerto. Kalau dari Lampung ke Purwokerto butuh waktu 2 hari 1 malam, kan lumayan. Terus ongkosnya itu kita harus minimal punya punya biaya di jalan itu 1 juta, biaya KDI 800.000, jadi bersihnya itu 2 juta. Jadi teman-teman sangat beruntung sekarang adanya KDI online ya. Teman-teman hanya bayar 250.000, teman-teman bisa belajar dari rumah, bisa dampingin anak, suami, dan lebih praktis intinya, tapi ilmunya sama seperti saat saya ikut KDI di Purwokerto. Nah, ketika saat itu saya jadi galau ya teman-teman, galau. Yang pertama di masalah keuangan. Kalau ke sana butuh biaya 2 juta, bukan biaya yang sedikit pada saat itu. Kayaknya 2 juta itu ketika saya izin kepada suami sangat berat ya. Sangat berat suami mengizinkan saya ke Purwokerto. Yang pertama saya nggak pernah pergi keluar kayak gitu. Setelah menikah yaitu dibawa suami ke Lampung. Setelah itu nggak pernah pergi sebelumnya. Yang ini banyak sekali rintangan ketika saya berangkat ke KDI. Nah, ketika Mbak Fen mengarahkan saya ke KDI, saya banyak sekali alasan. Yang pertama saya takut Mbak ke Purwokerto mabuk. Karena apa? Emang saya mabuk parah, mabuk perjalanan, mabuk darat sama mabuk laut. Kalau ke Purwokerto kan harus naik kapal kayak gitu. Terus saya mikir lagi, kalau saya tidak memperjuangkan siapa lagi kayak gitu. Mau seperti apa kehidupan saya yang akan datang? Nah, mau sampai kapan saya hidup di perantauan, ngontrak rumah, setiap tahun nyari kontrakan baru, ngangkut barang sana sini, penghasilan suami alhamdulillah pas-pasan ya. Suami saya pergi pagi, pulang sore, digaji ya, berangkat jam 6, pulang jam 5 sore, dibayar 100.000 per hari. Mungkin ketika saya masih berdua sama suami, belum punya anak, masih dibilang cukup. Nah, ketika punya anak, bayangkan teman-teman, penghasilan segitu bisa dibilang lebih dari kata cukup ya, tapi sangat alhamdulillah. Maksudnya punya anak kita serba beli, yang namanya di kota ya. Biaya kehidupan hari-hari itu mahal. Jadi 100.000 itu kita harus benar-benar irit biar cukup. Nah, mau sampai kapan? Saya mikir mau sampai kapan seperti ini? Apa kabar orang tua saya? Orang tua saya yang udah jauh-jauh ya, saya tinggal dari Aceh ke Lampung itu kalau kita naik bus 3 hari 3 malam kayak gitu.
Sedangkan orang tua saya itu janda, teman-teman. Bapak saya udah nggak ada. Orang tua juga udah renta ya, udah renta. Semakin hari orang tua semakin sepuh. Nah, apa yang akan saya berikan kepada orang tua? Kalau saya mengharapkan penghasilan suami hanya bisa mencukupi kami bertiga, kayak gitu. Jadi saya harus punya tekad yang kuat. Nah, motivasi saya yang utama yaitu orang tua, yang kedua adalah anak. Yang kedua ada masa depan anak saya seperti apa ke depannya. Mau sampai kapan saya ketergantungan sama suami. Terus ini hanya mengandalkan penghasilan suami, mau sampai kapan ngontrak ya. Saya merintis bisnis NASA di sebuah kontrakan, teman-teman ya, kontrakan yang sangat kecil, bisa dibilang itu bedengan ya. Di situ tempat tidur, di situ dapur, di situ ruang tamu, jadi nggak ada istilahnya ini ada kamarnya, nggak pernah ya. Pernah salah satu donen saya main ke rumah, beliau bilang kayak gini, Mbak, apa bisa Mbak tinggal di sini seperti ini? Nah, nyesek nggak sih teman-teman? Kayaknya nyesek banget. Panas katanya. Memang panas, sedangkan kamarnya aja satu dipan ngepres, nggak ada nggak ada tempat ruang apa-apa kayak gitu. Ya alhamdulillah Mbak, kataku, disyukurin aja, kataku. Insya Allah kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Insya Allah kami nyaman kok tinggal di sini. Nah, padahal di dalam hati itu sangat nyesek ya, sedih. Nah, tapi saya jadikan motivasi bahwa suatu saat saya akan sukses di NASA, bisa menuju masa depan jauh lebih baik dari sekarang, kayak gitu. Nah, setelah itu ya saya mikir-mikir, terus saya ketika saya mau izin ke suami, kayaknya suami itu sangat sangat berat untuk minta izin sama bosnya. Beliau nggak berani minta izin 1 minggu. Kataku, coba kamu beranikan diri, ini untuk masa depan kita bersama, bukan untuk saya dan bukan hanya untuk kamu, tapi untuk semuanya, kata saya ya. Nah, terus 1 minggu saya mikir, terus saya bujuk-bujuk beliau untuk beranikan diri untuk minta izin sama bosnya. Nah, terus 1 minggu kemudian beliau katanya kayak ini, saya udah minta izin sama bos saya, tapi diizinin libur 1 minggu. Nah, saya senang ya, luar biasa. Terus di saat itu pula saya bertekad, bismillah ya Allah, semoga ini jalan yang terbaik, jalan saya menuju sukses. Jadi bismillah, saya fokus di NASA dan ingin mengikuti pendidikan di Purwokerto, mengikuti KDI. Terus juga saya kepikiran anak saya, kalau saya tinggal nanti dia nangis nggak? Nah, nangis nggak, masih kecil 1 tahun. Terus saya telepon orang tua saya di Aceh, saya izin mau ikut pendidikan pendidikan NASA. Juga orang tua saya juga sangat berat rasanya memberi izin, karena punya anak kecil, nggak punya saudara, hanya ditinggal sama suami, takut terjadi apa-apa, takut nangis lah anak kecil kayak gitu ya. Terus pada saat itu saya konsultasi sama Apren ya, kata beliau, Mbak Lilis, bismillah aja, semuanya keserahkan pada Allah. Ketika malam coba bisikan pada anaknya, bisikan yang baik-baik. Nah, nak jangan nangis ya. Nah, mama mau ikut pendidikan ke Purwokerto, semua ini untuk masa depan kita, jangan nangis. Nah, setiap malam itu ketika anak saya tidur, saya bisikin, Nak, mama mau pergi ke Purwokerto, mau ikut pendidikan, kamu jangan nangis, mama tinggal sama ayah ya. Ini semua demi kebaikan kita, demi masa depan kita, kayak gitu. Jadi 1 minggu saya masukin ke alam bawah sadarnya, seminggu kemudian lagi saya berangkat. Nah, saya berangkat, mereka antar saya ke ke bis. Saya berangkat berlima bareng tim Mbak Mustika di Lampung Timur, kayak gitu. Nah, ketika beliau ngantar saya, alhamdulillah anak saya nggak nangis. Sampai ke bis, dia alhamdulillah ceria ya. Saya yang berangkat, malah saya yang nangis, nggak tega gitu ninggalin anak sama suami. Nah, saya alumni KDI November 2018, teman-teman. Jadi saya ketemu sama Mbak Feni 1 tahun setelah join NASA.
Nah, di jalan itu ya, di jalan kalau teman-teman tanya perjalanan kami dari Lampung ke Purwokerto, banyak sekali rintangan. Pernah ya, sampai ke Jakarta kami diturunin karena busnya rusak tengah malam jam 2 sampai jam 5 subuh. Kami diturunin karena mobilnya mogok di jalan. Nah, mabuk, padahal saya lagi sangat mabuk ya, mabuk parah, mabuk laut, mabuk di bus, mabuk parah. Nah, ketika kami berangkat pagi dari Lampung, besok sorenya baru nyampe ke Purwokerto. Jadi butuh waktu 2 hari 1 malam menuju ke Purwokerto. Tapi nggak jadi alasan buat kami mengikuti pendidikan kayak gitu. Nah, sampai di KDI baru saya benar-benar seperti ditampar. Rasanya rasanya campur aduk. Nah, sampai di situ bikin saya melek, pola pikir saya berubah. Nah, sampai KDI lah yang benar-benar bikin saya berubah jadi manusia jauh lebih baik kayak gitu. Nah, di situ kami belajar 3 hari 3 malam ya. Jadi kalau teman-teman karena online belajarnya 2 hari 2 malam. Nah, kami di KDI itu belajar 3 hari 3 malam. Terus yang membuat saya greget pengen segera sukses adalah materi impian dan materi sikap. Nah, setelah saya mengikuti materi tersebut, saya bertekad bulat, saya harus segera sukses di NASA. Nanti pas di sesi materi impian ya, ada tuliskan impian-impian kita. Saya tulis pada saat itu, saya masih ingat banget. Saya tulis, saya mau stokis di bulan Mei 2019. Terus impiannya saya yang kedua, saya pingin umrohin orang tua di akhir tahun 2019. Terus saya tulis lagi, 5 tahun ke depan saya bisa punya rumah sendiri. Itu impian saya yang saya tulis di tahun 2018 bulan November, teman-teman. Dan alhamdulillah ya, setelah saya pulang KDI, teman-teman, saya benar-benar praktek ilmu KDI. Jadi percuma teman-teman punya ilmu kalau nggak dipraktekin kayak gitu. Saya masih ingat banget ya ketika dianterin sama Mbak Feni ke ke terminal Sinerjaya ya. Ketika kami mau pulang malam itu dibisikin sama Mbak Feni, Mbak Lilis, saya tunggu Mbak Lilis di jenjang stokis saat balik lagi ke Purwokerto, kata beliau. Saya langsung bertekad, insya Allah ya Mbak, saya akan buktikan suatu saat saya balik lagi ke Purwokerto sudah di barisan stokis kayak gitu. Nah, ketika saya pulang ke Lampung, saya benar-benar mempraktek semua ilmu yang ada di KDI. Saya pernah diajarin gimana caranya Mbak Lilis bisa harus punya mitra dalam 1 bulan itu 30 orang. Nah, caranya seperti ini Mbak. Misal Mbak Lilis punya mitra 10 orang ya. Ajarin setiap 1 orang itu bisa merekrut 1 mitra. Dan itu yang saya lakukan, teman-teman. Pada saat saya berangkat ke KDI, saya punya mitra kurang lebih 48 orang. Nah, 48 orang. Pada saat itu saya baru naik silver manager. Bulan Oktober itu baru naik silver manager. Nah, ketika saya pulang KDI, apa yang saya lakukan? Yang pertama bikin daftar nama. Jadi semua daftar nama yang saya kenal, teman waktu SD, teman waktu SMP, teman waktu SMA, semua saya tulis. Bikin daftar nama. Terus langkah selanjutnya apa? Follow up. Nah, follow up mereka, jalin kedekatan. Tadi kan udah ada ya materi follow up dari Mbak Feni. Nah, itu upline saya. Materi follow up. Terus saya lakukan follow up. Nah, alhamdulillah ya. 1 bulan setelah pulang KDI, saya bisa mendapatkan mitra 35 orang. Nah, itu yang saya lakukan PR dari KDI Plus. Kayak gitu, PR dari KDI Plus. Jadi, setelah pulang KDI, saya nggak mau lagi jadi distributor yang biasa-biasa saja, distributor yang seperti pada umumnya kayak gitu, distributor yang belum mengerti tentang pendidikan kayak gitu ya. Jadi saya nggak mau lagi jadi
distributor biasa, saya harus melakukan lebih dari orang pada umumnya. Karena apa? Saya udah tulis impian di KDI Plus. Jadi saya nggak mau membohongi diri saya sendiri. Saya harus segera centangkan impian tersebut. Kayak gitu. Nah, setelah pada saat itu ya, setelah saya pulang KDI, saya nggak pernah tidur di bawah jam 12 malam. Teman-teman, padahal ya capek urus anak, urus suami, urus rumah kayak gitu. Tapi ketika saya udah udah malam, kan suami udah pulang ya, beliau bisa bantuin ngomong, dan saya full bangun bisnis online, teman-teman. Karena apa? Saya punya anak kecil, nggak mungkin saya pergi ke sana ke sini untuk prospek, nggak mungkin. Jadi saya full manfaatkan Facebook dan WA. Untuk apa itu? Untuk membangun bisnis, yaitu follow up, bangun branding, pokoknya maksimalkan Facebook dan WA. Saya nggak pernah yang namanya tidur siang kayak gitu. Jadi ketika anak saya tidur, saya nggak pernah ikut tidur. Nah, saya malah itu kerjaannya, saya membangun bisnis ketika anak saya tidur. Jadi saya meluangkan waktu untuk membangun bisnis, bukan nunggu waktu luang kayak gitu. Jadi malam nggak pernah. PR dari upline saya, Mbak Lilis, sebelum jadi stokis jangan tidur di bawah jam 12 malam. Itu yang saya lakukan, nggak pernah tidur di bawah jam 12 malam. Nah, padahal saya punya banyak sekali kekurangan ya teman-teman. Yang pertama itu, saya nggak bisa naik motor kayak gitu. Jadi kalau COD saya pakai Grab kalau siang, kalau sore nanti suami saya. Jadi suami saya pulang, kadang nggak sempat mandi, udah saya ajak COD kayak gitu, kadang sampai malam. Kadang anak saya tidur, ini saya bawa COD juga kayak gitu. Kadang siang orang minta COD. Nah, jadi benar-benar anak saya itu saksi perjuangan ya, kadang siang panas-panasan, kadang hujan. Nah, yang namanya kita bangun bisnis, kita bangun jaringan itu, bina mitra, kita untungnya nggak seberapa, kayak pasti capek banget ya. Capek, kadang ditolak, di PHP, misalnya janjian, Mbak, ini COD di sini, pas kita ke sana pernah COD siang malam anterin produk, nyampe ke sana si konsumennya nggak ada. Jadi namanya mereka PHP ya intinya ya, sampai ke sana nggak ada yang kita temuin. Nah, jadi penolakan ya teman-teman, penolakan, cibiran itu udah jadi makanan kalau kita saat membangun bisnis. Tapi jangan fokus ke masalah teman-teman, fokuslah ke solusi kayak gitu. Kayak saya misalnya ya, nggak bisa naik motor, kita bisa pakai Gojek, kita bisa pakai Grab untuk nganterin pesanan seperti itu. Jadi saya nggak pernah yang namanya mengeluh. Karena apa? Sukses itu buat kita sendiri, sukses itu bukan buat upline, bukan juga buat downline. Nah, udah ini ya teman-teman, kayaknya waktunya udah sangat molor ini saya. Nah, singkat cerita ya teman-teman, saya jadi stokis kan saya pulang KDI bulan November, saya naik GM itu di bulan Januari. Jadi satu bulan setelah saya ikut KDI Plus, saya bisa naik Gold Manager di bulan Januari, dan saya bisa jadi stokis di bulan April, pertengahan bulan April, alhamdulillah ya. Jadi dari impian saya itu malah Allah percepatkan dari yang saya tulis bulan Mei, malah Allah percepatkan di bulan April. Nah, jadi ya pesan buat teman-teman semua peserta KDI Plus, ketika teman-teman sudah ikut KDI Plus, teman-teman harus praktek semua ilmunya. Jadi ketika teman-teman udah ikut pendidikan, jangan lagi mau jadi distributor yang biasa-biasa saja. Nah, teman-teman harus yakin, harus konsisten, dan harus punya komitmen. Nah, karena waktunya udah mepet ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Saya doakan semua peserta KDI Plus dimudahkan menjadi stokis yang qualified. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.